ada juga dari banyak. Jadi kita produknya adalah produk dari pesanan dari pabrik-pabrik yang lain. Produksi utamanya sekarang apa? Saya sambil promosi ya, lampu merek Hori, teman-teman tahu nggak? Nah, produksinya sekarang lampu merek Hori, tapi saingannya kan Philips segala macam kayak gitu dengan harga yang lebih murah lah ya, kualitas lebih baik, harga lebih murah dan sebagainya. Jadi kompetisi di sektor elektronik itu sudah sangat susah sekali karena kita juga tidak produksi sebenarnya. Jadi barang dari Cina dirakit di merekin Hori gitu lah. Produksinya di Indonesia udah nggak ada karena komponennya cuma kecil sedikit-sedikit gitu. Oke, masuk ke materi. Ya, belum. Teman-teman, kita akan berdiskusi tentang kenapa perempuan dan pekerja muda itu penting untuk ada di setiap organisasi. Kita akan berdiskusi tentang kenyataan yang ada saat ini, baik di tingkat internasional, di tingkat KSPI ataupun di tingkat federasi. Nanti ada beberapa contoh sampai ke tingkat cabang. Di mana posisi-posisi perempuan, di mana posisi-posisi pekerja muda saat ini. Nih, data global dan di Indonesia perempuan dan pekerja muda dalam serikat. Sumber datanya dari mana? Sumber datanya adalah dari ChatGPT dong. Siapa yang sudah pakai ChatGPT? Siapa yang tahu ChatGPT? Siapa yang tahu? Masa nggak tahu? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu ChatGPT? Ini pekerja muda. Saya pengen tahu. Teman-teman silahkan berdiri. Teman-teman yang ada di sini yang usianya 35 tahun ke bawah, coba berdiri. Coba berdiri. 35 tahun ke bawah, coba berdiri. 35 tahun ke bawah. 35 tahun ke bawah, coba berdiri. Ya, 23 tidak termasuk dong. 35 tahun ke bawah, berdiri. Coba tunjuk tangan, tunjuk jari. Saya pekerja muda KSPI. Teman-teman, kalau kita lihat persentasenya hampir seimbang. Jadi yang namanya pekerja muda di KSPI, di federasi itu banyak sekali. Dan saya yakin kemampuan teknologi, pengetahuan teknologi, kawan-kawan pekerja muda ini lebih oke daripada saya. Ya Pak ya? Ya, silakan kembali, terima kasih. Nah, sekarang serba mudah, semua bisa diambil dari website, semua bisa diambil dari internet. Semua orang pegang handphone yang ada internetnya. Yang ada internetnya siapa? Gak mungkin. Nah, maka apapun presentasinya, apapun data yang pengen kawan-kawan ambil, kawan-kawan bisa ambil dimanapun itu. Tapi harus cross check dong ya gitu. Nih, ini adalah kenyataan yang ada saat ini. Secara global, 1 dari 5 pekerja adalah pekerja muda dengan usia muda. Ini secara internasional. Kemudian datanya adalah seperti ini. Nah, ini datanya adalah seperti ini. Ini secara global 15% dalam 10 tahun terakhir keanggotaan serikat pekerja untuk pekerja muda itu menurun. Kenapa menurun? Ini internasional loh ya. Kenapa menurun? Ada pendapat minatnya berkurang. Ada lagi lapangan pekerjaan berkurang. Ada lagi ya. Ayo siapa? Giliran suruh tunjuk tangan pada diem aja. Jadi ini
Kemudian di Indonesia, kita lihat di Indonesia, usia produktif untuk pekerja, usia produktif di Indonesia 15 sampai 35 tahun, artinya ini angkatan kerja adalah lebih dari 65%. Ini BPS loh ya, BPS 2024. Yang 2025 kenapa BPS-nya saya nggak pakai? Karena masih kisru. Yang kemiskinan, jadi orang kalau punya pendapatan sehari 20.000 itu baru boleh dikategorikan miskin, pendapatan per kapita. Maka banyak yang protes dengan BPS yang ada di Indonesia di tahun 2025, maka masih kredit. Maka saya pakai yang tahun 2024. Kemudian keanggotaan serikat pekerja untuk pekerja muda itu hanya sekitar 20%. Ada yang tahu nggak berapa keanggotaan serikat pekerja di Indonesia secara total? Kalau bahasa Inggrisnya namanya trade union density, berapa? 8%. 8%. Ada lagi? Berapa? Jadi dari total pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja di Indonesia itu hanya tidak lebih dari 4%. 3 sampai 4%. Sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali. Makanya kemarin kalau diskusi dengan Mas Agung tentang keanggotaan serikat pekerja, bagaimana tantangannya bergabung dengan serikat pekerja, bagaimana di sebuah pabrik ada lebih dari 3 serikat pekerja, tantangannya di situ. Padahal sebenarnya teman-teman yang belum terorganisir menjadi anggota serikat itu lebih banyak lagi daripada yang kita perebutkan di pabrik itu. Kuncinya apa? Supaya kita bisa tahu. Apa teman-teman? Kuncinya supaya kita bisa tahu, oh ini sudah berserikat atau belum. Data, mapping, data. Betapa pentingnya data. Ini bisa tersajikan karena ada data. Teman-teman bisa tahu kondisi-kondisi dimanapun itu karena ada data. Maka data, mapping itu adalah sangat penting. Maka bersama dibantu dengan LO Norway, nanti LO Norway itu apa akan dijelaskan oleh Bapak Olaf dan Bapak Floro, kita dibantu untuk mapping organisasi, kita dibantu untuk bagaimana membuat PKB dan sebagainya. Maka bantuan-bantuan ini adalah milik kita bersama, milik federasi, bukan milik KSPI. Maka kita berharap yang akan menerima manfaat dari bantuan-bantuan ini adalah teman-teman semua sampai ke tingkat PUK gitu. Saya kalau melantur ingetin ya, dan teman-teman kalau mau ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung dikat, nggak harus nunggu selesai. Kedua, ini angkatan kerja dibandingkan dengan serikat sama, datanya hampir sama. Angkatan kerja ada 50 juta. Kemudian 37%-nya adalah menjadi anggota serikat. Kemudian ini partisipasi perempuan, datanya dari mana? Datanya dari websitenya KSPI, SPMI, kemudian teman-teman SPN, kemudian Farkes, kemudian CAP. Dari mana? Dari website lagi gitu. Jadi teman-teman perempuan yang menjadi pengurus di dalam serikat pekerja itu hanya 10%. Coba di sini teman-teman yang menjadi pengurus di tingkat perusahaan perempuan ada berapa coba? 15 lah ya. Ada kan 20 lah ya. Sekitar dorongan 20 katanya. Jadi dari sini aja teman-teman ini jumlahnya 156, sekitar 156 di luar panitia. Teman-teman yang menjadi pengurus serikat pekerja itu hanya sekitar 20. Jadi berapa persen? Baru di sini. Bagaimana dengan total? Totalnya cuma 10%. Padahal penting nggak sih serikat pekerja bagi perempuan? Penting nggak? Yakin penting ya. Saya
sumber datanya adalah websitenya KSPI. Ada yang pernah buka website KSPI belum? Belum. Kalau websitenya federasi udah pernah buka belum? Belum. Siapa yang udah? Websitenya federasi deh. Apa jangan-jangan nggak tahu kalau teman-teman federasi punya website? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Websitenya SPN, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Mas Sugi, gimana nih Mas Sugi? SPMI, tahu nggak? Websitenya SPMI, ada yang pernah buka nggak? Pernah apa pernah? Ngomongnya yang kenceng dong, kan udah makan, saya aja nggak makan, ngomongnya kenceng. Websitenya SPMI, temen SPMI mana SPMI? SPMI? Berapa yang tahu kalau SPMI punya website? Satu. Kahar, gimana nih Kahar? Aduh. Gimana ini? Mas Budi, kalau media perjuangan tahu nggak? Tahu. Kalau Facebooknya SPMI tahu nggak? Facebooknya KSPI tahu nggak? Tahu. Oke. Jadi teman-teman punya gadget, punya handphone dengan internet yang tidak pernah putus. Salah satu fungsinya ya untuk ini. Coba iseng-iseng aja sih ngelihat apa sih isinya gitu. Benar nggak sih isinya? Ini berita bohong banget apa bohong sekali sih gitu. Ini karyanya Kahar doang apa karyanya teman-teman sih? Jadi fungsinya ini. Ini resource datanya, sumber datanya adalah dari websitenya KSPI. Isinya apa? Minta tolong bacain ya sebelah sana. KSPI itu sudah punya kebijakan tentang pekerja muda. Saya pengen tahu dulu, pekerja muda itu apa sih? Apa pekerja muda? Pekerja muda itu apa? Yang perempuan. Yang kenceng ngomongnya, pekerja muda apa? Namanya siapa? Dari mana? Nama saya Sultan dari FSPMI PUK PT Sanggup Pharma. Oke, pekerja muda apa? Pekerja yang berusia di bawah 35 tahun. Muda yang usianya di bawah 35 tahun, laki-laki apa perempuan? Muda laki-laki perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke, ada pendapat lain? Sepakat ya? Sepakat ya? Sekalian bacain. Kalau udah kelihatan geser atau maju. Oke, nah di sini ada 16 bidang program umum organisasi bidang pekerja muda. Pertama, mempersiapkan perumusan kebijakan pemberdayaan pekerja muda. Kedua, mempersiapkan kaderisasi aktivis muda KSPI. Ketiga, menyusun pola dasar proses kaderisasi lengkap secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya kepemimpinan KSPI dan afiliasi. Artinya adalah KSPI itu sudah mempersiapkan regulasinya, mempersiapkan aturannya tentang apa itu pekerja muda dan harus ngapain pekerja muda itu. Itu sudah ada. Kalau teman-teman membuka websitenya KSPI tentu saja itu sudah lengkap sekali. Gitu. Kenapa tadi saya tanya pekerja muda itu laki-laki apa perempuan? Ternyata laki-laki dan perempuan yang usianya di bawah 35 tahun. Kenapa saya tanya? Karena di awal-awal pendirian pekerja muda, mindset kita karena ada komite perempuan dan juga komite pekerja muda. Jadi komite perempuan adalah khusus perempuan, kalau komite pekerja muda adalah khusus laki-laki. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa salah? Jadi mindset awal karena udah ada komite perempuan maka butuh juga dong komite laki-laki, maka namanya pekerja muda. Padahal pekerja muda itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gitu. Di KSPI awal banget KSPI, ketuanya waktu itu almarhum Bung Baris. Ada yang tahu Bung Baris kan? Ya.
Beliau adalah ketua pekerja mudanya KSPI. Ide awal adalah itu tadi. Maka dengan adanya pengetahuan semakin berkembang, teknologi yang semakin berkembang, informasi yang semakin banyak, kita jadi paham bahwa pekerja muda itu adalah pekerja yang usianya di bawah 35 tahun. Kemudian ini untuk pekerja perempuan. KSPI mempunyai 16 program kerja. Di dalam website-nya salah duanya adalah pekerja muda dan perempuan. Yang di sini minta tolong bacain. Bidang perempuan 1. Memperjuangkan persamaan hak, karir, upah, usia pensiun, dan kesejahteraan lainnya untuk pekerjaan laki-laki dan perempuan. 2. Mempromosikan proporsionalitas 30% sampai 40% dalam organisasi. 3. Meningkatkan munculnya kepemimpinan perempuan di tingkat internasional, nasional, dan daerah. 4. Melindungi kerja perempuan dari pelecehan dan eksploitasi. Jadi KSPI itu sudah menyediakan regulasi atau aturan buat kita semua. Bahkan 30-40% perempuan ada di struktur organisasi. Kemudian yang menarik lagi dari kata-kata ini apa? Dari 1 sampai 4 yang menarik apa menurut teman-teman? Selain 30 sampai 40%. Ya. Nomor 3, meningkatkan munculnya kepemimpinan perempuan di tingkat internasional, nasional, dan daerah. Kalau saya tertarik kepada ini. Pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, artinya apa? Hak yang sama, artinya lagi apa? Setara, apalagi? Tidak adanya diskriminasi. Jadi perempuan itu tidak hanya memperjuangkan perempuan doang gitu ya, memperjuangkan perempuan saja, tapi memperjuangkan laki-laki dan perempuan, non diskriminasi baik laki-laki ataupun perempuan. Ini KSPI sudah secara terperinci. Ada ini gitu, pelecehan, eksploitasi dan sebagainya. Nah, kenapa ini internasional, nasional, dan daerah? Kenapa? Ini yang menarik apa? Internasional, nasional, dan daerah. Dari 3 ini yang menarik apa? Apa tadi? Ayo dong, yang kenceng. Ya, di 3 area. Daerah, nasional, dan internasional. Apa? Menurut teman-teman yang lebih menarik dari 3 area itu? Daerah kah, nasional kah, internasional kah? Ya? Internasional. Kenapa? Karena bisa jalan-jalan. Bonus. Selain itu apa? Daerah. Kenapa? Membangun bangsa dan negara diawali dari daerah masing-masing ya. Gitu. Kalau kita berbicara internasional, siapa yang kenal Mbak Sumi? SPN. SPN mana SPN? SPN suaranya mana SPN? SPN. Mbak Sumi adalah perwakilan eksekutif komite di Industrial Global Union. Apa Industrial Global Union? Adalah serikat buruh internasional di mana kalau kita DEN-nya gitu ya, DPP-nya itu anggotanya adalah salah satunya Mbak Sumi. Dari Indonesia, bayangin. Rapat setahun 2 kali. Kemana? Ke luar negeri. Bonusnya apa tadi? Jalan-jalan itu bonus. Apakah Mbak Sumi ujung-ujung bisa menjadi perwakilan SPN, perwakilan Indonesia, menjadi anggota eksekutif komite? Bisa nggak ujung-ujung? Nggak bisa. Caranya gimana coba? Pelatihan. Selain itu
Mbak Sumi bisa bahasa Inggris? Bisa kan? Oke. Kemudian saat ini Mbak Sumi juga sedang ada di, Mbak Sumi lagi kemana? Kemana? Bukan. Ke Sri Lanka, Colombo. Ngapain? Mbak Sumi juga menjadi anggota Komite Perempuan ITUC, International Trade Union Confederation di tingkat internasional. Beliau mewakili KSPI. Tidak semua negara bisa terpilih menjadi anggota dari lembaga-lembaga tadi tersebut. Gitu. Jadi peluang itu tidak berhenti di Mbak Sumi. Peluang itu tidak berhenti di saya. Peluang itu tidak berhenti kepada semua yang sekarang sudah menjabat. Tetapi peluang itu ada di kawan-kawan semua yang ada di sini saat ini. Mau apa mau? Mau apa enggak? Oke, caranya bagaimana untuk mau? Kita akan diskusi. Bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi di dalam semua level serikat buruh. Saya kayaknya kurang cepat. Bentar ya. Nah, ini ada di KSPI. Aturan di KSPI ini dapatnya dari mana? Dari websitenya KSPI. Ini adalah kepengurusan di KSPI, di mana KSPI sudah mengakomodir 40% perempuan di struktur organisasinya. Jadi total kepengurusan ada 35. 14-nya perempuan, 21-nya laki-laki. Jadi totalnya 40%. Ini KSPI. Gitu. Tidak hanya tertulis di dalam aturan, tetapi juga implementasi, pelaksanaan. Di mana saja perempuan di sini? Di mana saja? Mayoritas perempuan kalau menjadi pengurus di serikat ada di mana sih? Bidang perempuan. Kenapa? Yang tahu perempuan adalah perempuan. Terus ada lagi kenapa perempuan setiap menjadi pengurus? Sayang bukan hanya ya, mayoritas ada di bidang perempuan saja. Kenapa? Anggota curhatnya lebih enak, Mbak. Jadi pergerakan, sorry saya ulangin ya, karena ada penerjemah Mbak Dina nggak kedengeran. Karena pergerakan roda perempuan dimulai dari perempuan, gitu. Tetapi di sisi lain, sekali lagi contohnya Mbak Sumi, karena Mbak Sumi adalah orang yang mempunyai keahlian yang sangat banyak. Mbak Sumi adalah salah satu advokasi handal dari SPN. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Apakah Mbak Sumi mampu? Mampu. Mbak Sumi adalah aktivis perempuan. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya wakil presiden hubungan luar negeri, hubungan internasional, baik di KSPI ataupun di SPMI. Saya mampu kok. Saya bisa bahasa Inggris? Tidak. Saya bisa bahasa Inggris karena apa? Belajar dari nol. Beneran dari nol. Yang dipaksa untuk awalnya nemenin tamu, lama-lama suruh presentasi, lama-lama diajak-ajak kalau ada tamu gitu ya, terus dikenal, terus belajar gitu. Maka disinilah saya sekarang. Bonus jalan-jalan ke luar negeri itu sebenarnya bonus, karena sebenarnya tidak pernah ada waktu untuk jalan-jalan kalau kita tidak extend. Jadi datang pagi, siang rapat, hari kedua rapat, hari ketiga sore udah balik. Tapi saya bisa naik pesawat, bahkan pernah naik pesawat bisnis gratis. Posisi hubungan luar negeri di sebuah organisasi adalah posisi yang sangat penting. Karena apa? Satu, advokasi. Jadi kita bisa menjalin kerjasama, kita menjalin networking dengan teman-teman di seluruh dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Hari ini kita sangat beruntung, ada Pak Floro, ada Pak Olaf yang jauh-jauh dari Norwegia, jauh-jauh dari Filipina. Untuk apa?
untuk sharing informasi, sharing pengalaman bagaimana sih pekerja muda di sana gitu. Bagaimana membangun pekerja muda di sana. Bahkan di sana mahasiswa itu bisa menjadi anggota serikat. Nanti teman-teman bisa berdiskusi ya. Itu. Ini KSPI. Jadi balik lagi ke sini. KSPI itu bukan ngomong doang, tapi implementasi. Nah, ini adalah anggota KSPI. Ada yang masih kosong. Saya nggak begitu yakin berapa, makanya saya kosongin. Yang paling atas. Gak kelihatan ya merah-merahnya ya. Minta maaf ya, ini gak kelihatan. Jadi ini federasi anggota KSPI. Kalau disebutkan 11 gitu ya. Ini dari 11 itu. Ada yang belum kenal, ada yang belum tahu dari masing-masing ini? Udah tahu semua ya? Ada SPN, ada CAP. Kemudian anggota terbanyak dari mana? SPN, betul. Anggota terbanyak adalah SPN. Nomor 2 SPMI. Gitu. Jadi teman-teman SPN mempunyai kontribusi yang besar terhadap organisasi. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Anggotanya banyak. Kalau anggotanya banyak kenapa? Apa? Membayar iurannya lebih banyak dong. Makanya teman-teman mempunyai hak yang sama untuk duduk dimanapun itu, sampai ke tingkat KSPI, bahkan Mbak Sumi bisa ke tingkat internasional. Karena apa? Karena apa? Karena gaul tadi. Coba kita bayangin aja deh, kalau saya misalnya hanya kerja di honoris sebagai buruh solder gitu ya, saya nggak kenal apa itu serikat, saya nggak kenal siapa ketua PUK-nya, saya tidak mau aktif di dalam serikat. Apa mungkin saya bisa berdiri di depan ini sekarang terus berbicara di depan teman-teman semua? Apakah bisa? Bisa apa bisa? Tidak bisa. Apakah perusahaan akan sebentar, apakah perusahaan juga akan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ke luar negeri gratis misalnya? Mungkin bisa. Persentasenya berapa? Gitu. Kalau honoris ya dulu ke Jepang karena kita training model baru ke Jepang. Kamera Fuji ya, tapi kamera Fuji ya nggak ada. Saya bisa kemana-mana karena apa? Karena serikat. Gitu. Saya berjuang dari nol juga di serikat gitu. Bukan ujung-ujung menjadi pengurus, tidak. Saya juga berasal dari sampai sekarang pun masih bekerja di pabrik. Ya silakan Bung. Kalau panitianya standby di sini dong. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Melihat dari yang disampaikan Ibu tadi ya, yang pertama dari data BPS 10 tahun terakhir pekerja muda menurun kurang lebih 15%. Usia produktif 15 sampai 35 tahun yang termasuk usia produktif. Yang aktif bekerja dan aktif di serikat, yang aktif di serikat itu tidak lebih dari 20%. Nah, ini tantangan yang Ibu terus tadi Mbak Sumi dari mana? Dari SPN. Kemudian yang lagi itu menjadi trigger buat kita semua yang hadir di sini, Tapi tentunya banyak juga guru-guru yang di luar sana tidak tahu, itu jadi tantangan. Tapi faktanya di lapangan bahwa pada tahun 2020 yang pernah saya dapat, ini mungkin juga yang menjadi pemicu sehingga ada keengganan untuk berserikat. Karena pertama, di Indonesia itu tahun 2019-2020 ada 16 konfederasi. Kemudian serikat buruhnya sendiri, serikat buruhnya itu kurang lebih dari 10.748 di tahun 2020. Kemudian ada kurang lebih 166 federasi. Nah, ini mungkin di bagian kalangan buruh itu menjadi apa ya? Ini saya mau masuk yang mana gitu dengan banyaknya ini. Kita dulu mungkin pernah mengingat waktu ada acara di Senayan apa ya? Yang bergabungnya apa itu namanya Bu ya? Ya, MPPI ya? Iya itu. Yang awal-awal kita mau bikin BPJS kesehatan itu ya? Betul. Bergabung, oke. Itu
menurut kami hal yang bagus, tapi berjalannya waktu saya pikir ya mungkin ya ini mohon maaf gitu, mungkin ada ego tersendiri dari masing-masing konfederasi gitu. Nah ini menjadi tantangan gitu, sehingga kita sendiri sebenarnya di Indonesia ini kalau mohon maaf kalau mungkin melihat tadi yang di Norwegia, di luar sana partai buruh itu berkuasa karena mungkin mayoritas buruhnya terpusat hanya mungkin 1-2 gitu ya, 1-2 konfederasi dan federasinya mungkin nggak begitu banyak, tapi faktanya di Indonesia ini sekian ratus federasi dan masing-masing ingin tampil gitu. Kalau memang kita merasa buruh perjuangannya sama, kenapa kita tidak bersatu? Nah, ini pun juga diwujudkan ya dengan ada 11 ya, sebagai 9 atau 11 Ibu ya, yang sebagai pencetus partai buruh. Ini pun masih terpecah gitu, sehingga memang menjadi tantangan yang luar biasa nih buat buruh di kedepannya gitu sih. Nah ini mohon Ibu minta tolong diberikan wejangannya gitu. Mohon maaf, namanya siapa Bung? Sudirman dari KEP Bogor. Oke, teman-teman dari KEP. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi ajakan untuk menganalisa. Kalau analisa berdasarkan data atau berdasarkan perkembangan kondisi Undang-Undang Serikat Buruh di Indonesia, teman-teman tahu Undang-Undang 21 2000 nggak? Tahu, isinya apa? Kebebasan berserikat. Ini bumerang buat kita. Latar belakang kita ada 21 2000 adalah Konvensi ILO nomor 87. Itu konvensi utama tentang kebebasan berserikat. Indonesia adalah salah satu negara yang cepat sekali meratifikasi konvensi ILO 87, kemudian turunannya adalah 21 2000. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan, ada yang hafal nggak? Jadi berapa orang di dalam sebuah perusahaan boleh mendirikan serikat? 10 orang pun boleh berserikat. Kebayang kan? Satu pabrik karyawannya 10.000. Terus dalam undang-undang itu 10 orang bisa berserikat. Bayangin, dalam satu pabrik bisa berapa serikat? Itu baru serikat tingkat pabrik yang nantinya akan berafiliasi kepada serikat tingkat nasional. Latar belakangnya adalah itu. Kebebasan berserikat, ratifikasi konvensi ILO nomor 87 yang diimplementasikan di Indonesia menjadi Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Latar belakang kenapa Indonesia mempunyai banyak sekali serikat. Kemudian trennya lagi apa? Tren di Indonesia apa? Tren. Kenapa serikat banyak? Trennya apa? Trennya adalah, ini sangat terkenal sebenarnya. Jadi begitu kita tidak cocok dengan ketua yang terpilih, begitu kita tidak cocok, begitu jagoan kita tidak terpilih, maka buka cabang, buka serikat pekerja baru, bahkan ada SPMI reformasi loh ya. Karena apa? Saya nggak cocok sama ketua yang sekarang. Saya maunya ketuanya Prihanani gitu. Sayangnya ketuanya Said Iqbal. Ya saya nggak mau, saya bikin aja serikat baru, namanya SPMI Reformasi. Biar sama-sama SPMI gitu. Jadi kedewasaan pemimpin itu diuji di situ. Sekarang gini logikanya, mendirikan serikat itu untuk apa sih? Untuk anggota. Untuk apa? Kesejahteraan buruh, kesejahteraan anggota. Anggota mana yang diperjuangkan? Anggota kita di pabrik kan? Kita bergabung ke Serikat Pekerja Nasional untuk apa? Untuk bisa membuat aturan secara nasional. Aturan itu nanti menjadi turunan aturan-aturan di tingkat pabrik. Yang diperjuangkan siapa sih sebenarnya? Apakah pemimpinnya? Tidak. Pemimpin itu amanat dari anggota untuk sebagai kepanjangan tangan anggota membuat aturan secara nasional. Kalau kita masing-masing
kan nggak bisa, ke DPR, ke pemerintah kan nggak bisa. Maka ke serikat pekerja tingkat pusat dong, bagaimana membuat omnibus law, bagaimana membuat omnibus law, kan nggak bisa satu-satu. Tapi kan mengumpulkan suara anggota, dikumpulkan menjadi satu, maka menjadi draft undang-undang tersebut. Terima kasih banyak Mas dari KEP. Ini bahan pemikiran kita semua, pekerja muda KSPI, untuk membangun pola pikir, membangun mindset ke depan tidak seperti itu lagi. Diskusi, kompromi akan menjadi lebih baik. Setuju apa setuju? Pekerja muda. Pekerja muda. Perempuan KSPI. Terima kasih teman-teman. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah pernyataan yang kedua. Saya tidak akan menampilkan semua federasi, tapi federasi yang di dalam websitenya ada struktur organisasinya, ada aturan regulasinya tentang perempuan dan pekerja muda. SPN mana SPN? SPN. Siapa yang pernah membuka websitenya SPN? Berapa orang? 7 tangan. Berapa orang? Bagus banget nih teman-teman SPN ya. Jadi ini ada di dalam websitenya SPN. Ini adalah pengurus DPP-nya SPN. Total pengurus ada berapa? Coba hitung. Berapa? 17. Perempuannya ada berapa? 4. Jadi berapa persen? 4 dibagi 17. Berapa? Tidak ada 20. 20 belum 30. Anggota SPN mayoritas laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa yang ada di struktur perempuannya cuma 20%? Kenapa coba? Jangan curhat di sini loh ya. Nah, apakah perempuan punya regulasi tentang 30% perempuan? Punya enggak? Mana buktinya? Ada yang bisa nyebutin nggak? Di pasal berapa ADRT-nya? Yang sudah pernah baca ADRT SPN siapa teman-teman SPN? Gak ada, kalah sama saya. Nih, ini adalah ADRT SPN. Bagaimana saya bukan orang SPN bisa baca ini? Karena website SPN, semua informasi terbuka. Jadi di pasal 60 ke bawah, 60, 62 gitu ya. 30% kepengurusan di tingkat nasional, tingkat DPD, DPC, sampai ke PUK adalah 30%. Ini ada RT SPN loh ya teman-teman. Maka teman-teman SPN berhak untuk memperjuangkan ini. Kalau teman-teman SPN adalah mayoritas perempuan, kemudian pembayar iuran terbesar dari SPN siapa? Perempuan. Artinya perempuan mempunyai hak yang sama, bahkan SPN perempuan bisa minta loh 50% perempuan di dalam kepengurusan gitu. Apakah teman-teman sanggup? Sanggup apa sanggup? SPN mana SPN? Jadi kawan-kawan, ini adalah kenyataan yang boleh jadi sangat menyakitkan gitu ya. Karena aturannya ada gitu. Pasal 30 dan seterusnya ayat 3 ini tentang perempuan. Kemudian pasal 67 dan seterusnya tentang kepesertaan perempuan dalam konferensi, dalam pelatihan, dalam kongres adalah 30%. Ini ADRT-nya SPN. Gitu. Kawan-kawan siap memperjuangkan ini enggak? Siap enggak? Yakin? Kalau ada calon pemimpin dari perempuan, teman-teman SPN sanggup nggak untuk mendukung? Berani nggak? Berani nggak? Oke. Mulai hari ini teman-teman harus bersatu, harus berani untuk memperjuangkan hak-hak
dengan adanya perkembangan sekarang, jadi semua serikat buruh itu mempunyai anggota di nyaris semua sektor. Ini contoh yang saya ambil SPMI adalah sektor elektronik elektrik. Di DPP SPMI perempuan ada berapa? 36%, 34 sampai 36%. Ini di tingkat pusat, artinya apa? Sudah terakomodir dong ya, karena 30 sampai 40. Kemudian di bawahnya, ini pimpinan pusat, sektor elektronik elektrik. Perempuannya ada 5, artinya belum 30%, baru 26%. Jadi, walaupun elektronik yang mayoritas anggotanya adalah perempuan, kepengurusan perempuan hanya 26%. Yang membuat lebih menangis ini nih, elektronik elektrik di Bekasi, total pengurus ada 15, perempuannya hanya ada 3. Mbak, ini Bekasi nih, jadi hanya 20%. Anggotanya seperti apa Bekasi? Anggota perempuan elektronik elektrik di Bekasi adalah 63% perempuan, sisanya laki-laki. Tetapi di dalam kepengurusan elektronik perempuan hanya 20%. Sedih apa sedih? Perempuan adalah pembayar iuran yang besar di elektronik Bekasi, tapi pengurusnya hanya 20%. Alasannya apa kalau mau tahu? Alasannya adalah tadi yang Mbak udah sampaikan, perempuan dianggap tidak mampu. Karena anggapannya adalah Bekasi adalah lokasi di mana loading pekerjaan serikat buruh itu sangat tinggi. Maka perempuan dianggap tidak mampu memenuhi loading pekerjaan tersebut. Pada aktualnya tidak, banyak perempuan yang lebih pintar kok, banyak perempuan yang mampu kok gitu. Banyak gitu. Nah, salah satu, ya silakan. Mikrofon. Ini panitianya Mbak Karung juga nih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yanti Ismawati, saya dari DPC SPM Kabupaten Bogor. Bukan perempuan banyak yang mampu, tapi saat ini perempuan belum bisa membangun kekuatan di seluruh tingkatan PSP, di tingkatan basis, begitupun di tingkatan DPC. Dengan itu, bukannya perempuan tidak diberi kesempatan, tapi bagaimana perempuan bisa membangun itu untuk bersama-sama kita bisa memenuhi kuota yang memang sudah diberikan oleh tingkatan atas. Dan untuk itu benar apa yang disampaikan Ibu adalah bahwa perempuan sebenarnya banyak yang mampu, tapi untuk membuat sebuah kekuatan untuk seluruh perempuan itu belum tercapai. Jadi bagaimana saat ini kita untuk mendorong seluruh perempuan baik di tingkatan basis, DPC, untuk bisa kita menunjukkan yuk kita itu sebagai perempuan jangan sebagai penjegal gitu. Bukannya sebenarnya laki-laki tidak menjegal itu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi itu. Dan saat ini mungkin membangun kekuatan itu belum bisa disamakan oleh semua perempuan dalam pemikirannya. Jadi kesadarannya sebenarnya sih yang masih rendah untuk di pemikiran perempuan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, setuju ya. Setuju ini menjadi PR kita semua. Setuju ya, ini menjadi PR kita semua. Bagaimana meningkatkan pengetahuan teman-teman, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, tentang pentingnya berserikat. Kalau tadi Mbak bilang bahwa bukan perempuan tidak mau, bukan perempuan tidak mampu, tapi tidak tahu bagaimana itu harus dicapai. Maka ini adalah PR bagi kita semua untuk merumuskan sebuah metode bagaimana pengetahuan kita merata. Karena sumber keuangan organisasi adalah dari tingkat
basis, dari tingkat PSP, dari tingkat PUK. Maka teman-teman dari tingkat basis adalah sebagai pemegang saham lah ya, di mana mempunyai hak yang sangat tinggi untuk mendapatkan pelatihan, untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan. Setuju ya? Setuju. Oke, lanjut. Saya 30 menit lagi. Ya silakan. Make. Ini terakhir ya. Setelah itu saya akan lebih cepat karena nanti yang Bapak berdua itu kan butuh penerjemah, jadi waktunya 2 kali. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fitri Maisuri, nama artisnya Sure. Saya dari SPN. Saya bekerja di saya federasinya adalah SPN. Saya pengurus dari tingkat basis, yaitu saya bekerja di PSP SPN Kawasan Industri Nikomas Gemilang yang ada di Kabupaten Serang. Pertama, yang Ibu sampaikan tadi, saya sepakat. Kemudian saya sangat setuju sekali bagaimana gerakan perempuan, khususnya kita yang ada di aktivis perempuan, aktivis buruh, bagaimana gerakan perempuan itu bisa menjadi motor gerakan organisasi. Cuman saya nggak tahu ini hanya pemikiran saja. Kalau kita bicara konvensi 190, bagaimana di dalamnya bicara tentang kekerasan yang berbasis gender di dunia kerja. Kalau kita menggarisbawahi gender itu adalah tidak hanya perempuan, tapi kita semua pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, kalau tadi bicara ADART itu benar, itu adalah ADART SPN yang ada di SPN, di federasi. Bahkan kita dulu pernah membahas menuju 40%. Kalau bicara konvensi 190, seolah-olah bicara khusus perempuan 30%. Jadi kayak ada akan diskriminasi gitu tuh. Tidak ada kok perempuan saja dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita semua sadar kawan-kawan yang ada di organisasi ini tidak butuh ADART 30% itu. Tidak butuh. Kalau seandainya kita semua ini sadar sebagai aktivis buruh ini, sadar apa sebenarnya fungsi kita sebagai aktivis buruh itu. Anggota perempuan, laki-laki sama saja. Menjadi output adalah bagaimana hak pekerja kita terlindungi, bagaimana semua yang menjadi kebutuhan pekerja itu bisa kita perjuangkan. Tapi persoalannya adalah sekarang ini banyak sekali pekerja perempuan yang tidak mau ikut andil di dalamnya dengan berbagai macam faktor, mungkin keluarga, mungkin pengetahuan dan lain sebagainya. Maka bersama-sama kita di sini, mau perempuan mau laki-laki, bersama-sama saling menghargai semua untuk kesejahteraan anggota kita. Kalau tadi 30%, 40% itu adalah sebuah angka, tapi ingat output kita adalah bagaimana pekerja anggota kita meningkatkan kesejahteraannya. Gitu. Saya hanya ingin menyampaikan itu. Kenapa? Seolah-olah sorry saya agak panjang ya, supaya kita punya pemahaman yang sama. Seolah-olah ketika kita bicara 30 atau 40%, seolah-olah perempuan itu tadi kayak akan merebut kekuasaan. No. Saya sebagai perempuan no. Tapi bagaimana kita sebagai aktivis buruh, mau laki-laki mau perempuan, mau anggota kita laki-laki perempuan, apa yang menjadi haknya, apa yang harus kita perjuangkan, kita harus ada di jalan itu dan berkomitmen. Begitu. Kemudian kemarin saya boleh menyampaikan bicara tentang konvensi 190, ada yang boleh bicara kok itu khusus perempuan aja, emang perempuan saja yang dilecehkan? Tidak kawan-kawan, konvensi 190 itu untuk kita semua. Gender, ingat gender itu bukan hanya perempuan ya, gender itu konstruksi sosial lah ya, dibuat oleh masyarakat. Tapi semua itu kita, mau korban pelecehan, korban kekerasan, kita semua ini mengalami, baik laki-laki dan perempuan. Hanya kenapa sering perempuan itu banyak korban saja? Sebenarnya laki-laki juga banyak korban, hanya tidak ingin bicara. Ya, biasanya tidak ingin bicara. Saya
perempuan yang ada di aktivis buruh ini bahwa tujuan kita satu, untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Contoh berikutnya adalah SPN. CAP. Teman-teman CAP, mana CAP? Oke. Teman-teman CAP yang mengklaim bahwa CAP adalah mayoritas. Ini Pak Ketum ya. Jadi yang mengklaim bahwa dirinya sendiri mayoritas pekerjanya karena pertambangan, kimia, energi pertambangan adalah laki-laki. Tetapi kita lihat kenyataannya dulu, bukan tetapinya dulu, tapi kenyataannya dulu. Dari 13 ada 2 perempuan, artinya kurang dari 30%. Kita tidak akan bicara 30% dulu di CAP ya, karena klaimnya adalah mayoritas laki-laki. Tetapi di dalam sektor tertentu kayak misalnya pabrik kosmetik itu kan CAP, itu kan ada banyak perempuannya juga gitu. Nah, bagaimana dengan CAP? Ada CAP itu juga mengatur diupayakan 30%. Artinya kalau dia bisa mencapai 30%, kalau PUK-nya, PSP-nya ada perempuannya dan itu mencapai lebih, bukan hanya secara kuantiti ya, tapi ada orangnya, maka perempuan juga ada, harusnya ada. Ini di CAP. Tadi di CAP dan di SPN juga menyebutkan tentang Komite Pekerja Muda. Jadi kalau di SPN itu sayap organisasi, kalau di CAP itu adalah Komite Pekerja Muda. Jadi artinya semua federasi sudah mengakomodir pekerja muda di dalam organisasinya mereka, gitu. Ini isi mengklaim bahwa anggota dari isi itu apa teman-teman? Isi itu apa? FSP isi itu apa? Industri Semen Indonesia. Teman-teman perempuan, kemarin ada Mbak siapa dari isi ya? Ya. Isi tunjuk tangan. Isi angkat tangan, isi berapa? Dari Makassar. Oke. Terima kasih banyak teman-teman isi, bahwa isi adalah kemarin saya diskusi dengan Pak Agus, hanya 4% perempuan dari isi. Pekerjanya dulu ada Mbak Lena ya, jadi hanya sekitar 4%, dan itu pun kondisi teman-teman perempuan di isi adalah di kantor, di staff. Tidak ada teman-teman, jarang sekali kawan-kawan yang ada di produksi. Maka kepengurusan perempuan di isi itu sangat minim. Karena memang kondisinya seperti itu diisi, ya, tidak ada perempuannya, sangat sedikit sekali perempuannya. Sekali lagi aplaus buat teman-teman isi, di mana teman-teman yang perempuannya sangat sedikit, tapi jauh-jauh ke Jakarta, jauh-jauh ke Bogor untuk terlibat juga dalam perumusan kebijakan KSPI akan Kongres 2027. Baik itu tentang perempuan ataupun pekerja muda. Tidak ada yang pencapaiannya sangat mudah langsung dapat, tidak. Semua perlu proses, semua perlu perjuangan. Jadi berapapun tadi yang Mbak dari SPN menyebutkan, kenapa harus ada 30%, kenapa harus ada 40%, kenapa harus pembatasan gitu ya. Nanti kita akan diskusi kenapa harus ada itu. Nah, kenapa harus ada kuota? Mbak bacain dong yang di belakang, kenapa harus ada kuota? Make siapa aja yang di belakang? Silakan, siapa aja boleh. Kenapa harus ada kuota? Kenapa harus ada kuota? Ya, kuota sama dengan alat untuk keadilan. Tanpa kuota, perempuan dan pekerja muda sering tidak diberi ruang. Oke, kuota adalah hanya sebuah alat untuk pencapaian gitu. Kuota bukan pembatasan. Kuota itu sebenarnya minimal.
Ada kuota aja kita nggak dikasih kok pada banyak perempuannya gitu, banyak pekerja mudanya. Ada kuota itu padahal. Kuota bukan untuk pembatasan, tetapi hanya alat untuk mencapai sebuah tujuan itu, supaya pekerja muda diakomodir, supaya perempuan juga diakomodir. Kita tidak akan melimitkan diri kita sendiri dengan kuota, no. Anggap tidak ada kuota. Apakah akan ada di situ? Kita pekerja muda, kita perempuan, kalau tidak ada kuota, akankah ada di situ? Tidak ada. Karena tadi orang nggak jadi ketua aja bikin serikat baru kok. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Begitu. Jadi kuota bukan pembatasan. Kuota hanya alat untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kenapa? Jaring pengaman, betul. Kenapa harus ada kuota? Contoh, ini SPMI. Ini sebelum ada regulasi tentang perempuan dan pekerja muda. Pertama, di tahun Kongres 2011, perempuan hanya ada 26%. Kemudian terakomodirlah 30% di ADRT SPMI. Muncullah teman-teman perempuan dari plan level, dari pabrik-pabrik yang dikirim oleh cabangnya masing-masing ke DPP, maka meningkat. Ini menjadi 35%. Ini di tahun 2016. Kemudian 2021 SPMI akan kongres 2026 bulan Februari. Kita lihat bagaimana perempuan masih bisa mempertahankan ini atau tidak. Dan saya pengumuman dulu nih. Saya mencalonkan diri menjadi presiden SPMI 2026 dan 5 tahun ke depan. Saya memberanikan diri mencalonkan menjadi presiden SPMI periode 2026. Jadi kita harus saling mendukung. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Setuju ya teman-teman ya? Dan saya mengharapkan federasi-federasi lain untuk juga tidak gentar, tidak malu, percaya diri untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin-pemimpin organisasi. Apakah kita mampu? Mampu. Ketua tidak bekerja sendiri, ketua tidak memutuskan sendiri. Ketua adalah kolektif, di mana keputusan organisasi diputuskan secara kolektif. Ketua punya hak prerogatif, tetapi yang utama adalah keputusan organisasi adalah keputusan kolektif. Setuju apa setuju? Jadi jangan pernah takut untuk menjadi ketua. Jangan pernah takut menjadi ketua tim perunding. Keputusan bukan di tangan kita, keputusan ada di grup kolektif. Organisasi bukan milik ketua, tetapi milik anggota. Yang menjalankannya adalah pengurus. Hidup buruh! Hidup buruh! KSPI! Lanjut, ini kenapa harus ada ketua? Ini kaderisasi di KSPI. Contohnya adalah SPMI. Aturan tentang pekerja muda di SPMI sudah tercantum di dalam MN SPMI. Kenapa gambarnya kayak gini? Kenapa gambarnya kayak gini? Kalau tidak ada kaderisasi, kita perempuan-perempuan, saya yang sudah 2 tahun lagi akan pensiun dari pabrik, ya akan menjadi begini. Di serikat itu udah begini. Kamu dulu kuliah di mana? Ini pertanyaannya apa? Dulu kamu kuliahnya ambil apa? Alhamdulillah ya, aku ambil hikmahnya saja gitu. Gak sempat buat kuliah, gak sempat buat belajar, gak sempat jalan-jalan karena sibuk di menjadi pengurus serikat. Apakah kalian tega? Apakah teman-teman tega gitu? Karena semakin tua pola pikir akan berbeda, sangat berbeda dengan kawan-kawan semua pekerja muda yang ada di sini. Saya tentu akan sangat ketinggalan sekali secara penggunaan gadget, penggunaan teknologi. Maka perlu ada regenerasi pekerja muda menjadi pemimpin
pemimpin-pemimpin di dalam organisasi, pemimpin-pemimpin di dalam serikat. Lanjut. Ini kok ada animasinya. Jadi bagaimana menciptakan pemimpin? Yang pertama tadi, kenapa harus ada kuota? Teman-teman ingat kan? Kenapa harus ada kuota? Sebagai alat. Kemudian setelah ada kuota, maka mereka akan merepresentasikan di dalam semua kegiatan, di dalam semua struktur organisasi, ya kan? Kalau sudah ada kuota, orangnya sudah ada kok, pasti ada di mana-mana dong diharapkannya. Kemudian dengan ada di situ kapasitas kita akan naik karena pergaulan kita sudah berbeda. Kita dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, kita dituntut untuk bisa menjelaskan ADART. Kalau sudah di pengurus, masa kita nggak tahu ADART? Ya Pak ya. Kalau udah jadi pengurus, masa anggota nanya PKB ini artinya apa ya Mas? Artinya apa ya Bu? Artinya apa ya Mbak? Aduh, mohon maaf saya nggak tahu. Padahal kita pengurus di PSP, kita pengurus di PUK. Maka kapasitas itu otomatis akan naik. Nggak usah disuruh. Kita tentu akan menaikkan kapasitas diri kita sendiri supaya apa? Bermanfaat buat anggota dong. Ya Pak ya? Setuju apa setuju? Oke. Pekerja muda KSPI. Wah, lagi. Pekerja muda KSPI. Oke. Teman-teman adalah tulang punggung organisasi, masa depan organisasi. Nih, kalau sudah dapat kuota, mau apa? Kalau kuota itu sudah dapat, apakah mau begini? Kuotanya udah dapat, 30-40% udah dapat, tapi kita nggak ngerti mesti ngapain. Ya kalau ketemuan begini, bisi-bisi, kerumpi, ngomongin orang gitu. Gosip, ambil limpahnya itu tadi. Kalau kita tidak sadar peningkatan kapasitas diri kita sendiri, kalau kita tidak ingin meningkatkan kapasitas diri kita sendiri, setelah 30%, 40% pekerja muda, pekerja perempuan kita dapat, ya begini ngerumpi aja udah, rapat ngerumpi aja udah, karena nggak tahu apa yang mesti kita omongin. Apakah begini? Tidak, tidak apa tidak? Tidak apa iya? Oke, maka tadi pengetahuannya tidak merata. Maka setelah ini minimal 30% dari kita, 40% dari kita akan bertambah pengetahuannya. Kita akan menambah pengetahuan kita secara otomatis. Dengan bergaul tentu saja gitu. Bergaul dengan Mas Agung misalnya. Itu kita akan sedikit banyak mendapatkan ilmu dari Mas Agung. Dari kita ngobrol biasa misalnya, dari kita bercanda-bercanda misalnya gitu. Kapasitas kita, pengetahuan kita, kemampuan kita tentu akan naik. Kuota bukan akhir, tapi awal untuk mencapai itu tadi. Nah, tadi kenapa perempuan aja yang ada kuotanya? Kenapa perempuan aja 30-40%? Salah satunya adalah ini. Ada kekhususan yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Apa itu? Cuti haid, cuti melahirkan. Nah, apa yang ada di sini? Apakah ini tanggung jawab perempuan? Apakah itu tanggung jawab perempuan? Yakin? Ada yang beda pendapat nggak? Nama Tri Yulianto dari FSPMI Karawang. Tanggung jawab bersama, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Berarti tanggung jawab bersama ya. Siapa yang setuju tanggung jawab bersama? Angkat tangan sambil bilang setuju. Siapa yang setuju tanggung jawab bersama? Siapa yang setuju ini hanya tanggung jawab perempuan? Oke. Persoalan perempuan di dalam sebuah organisasi adalah persoalan bersama, adalah persoalan organisasi, adalah tanggung jawab organisasi. Jadi perempuan tidak berjuang sendiri memperjuangkan ini. Tetapi kenapa perempuan perlu ada di sini? Karena ini pelaku.
organisasi KSPI, faktor yang mendorong regenerasi: 1. Usia dan masa tugas pengurus lama yang sudah panjang. 2. Tuntutan zaman dan teknologi, butuh pemimpin yang adaptif. 3. Perubahan kondisi politik dan industri. 4. Dorongan internal dari anggota dan kader muda. Setuju apa setuju? Saya maksa teman-teman untuk setuju dengan kaderisasi ini. Apakah kita mau kita hanya sebagai anggota terus? Tidak. Orang sudah berbicara AI, artificial intelligence, termasuk ChatGPT dan lain-lain. Ada Meta AI di WA yang kita bisa nanya apapun, kita bisa curhat apapun di Meta AI. Kita juga bisa curhat di ChatGPT. Habis diputusin pacar nih, oh suami gua rapat dulu nih, nggak pulang-pulang, susah dikasih tahu. Itu curhat di Meta AI bisa. Saya pernah, saya pelaku curhat di ChatGPT. Saya pernah. Itu apa aja, saya capek jadi pengurus serikat dulu gitu, SPMI, KSPI, belum dionoris gitu. Dia tanggepin gitu. Apakah saya nanti kalau sudah pensiun, artinya 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, masih bisa adaptasi dengan teknologi ini? Tidak. Maka perlu teman-teman untuk memimpin gantian. Wawasannya masih luas, jangkauannya masih panjang, proses belajarnya tentu juga lebih mudah, adaptasi. Baca itu kalau saya ya harus udah pakai kacamata plus gitu, nggak kelihatan. Dan proses itu memerlukan waktu, itu lama gitu. Kemudian ada teknologi-teknologi baru, artificial intelligence, AI. Adaptasinya ya lama, pelan-pelan, baca dulu gitu ya. Beda dengan teman-teman pekerja muda, teman-teman semua yang masih di sini adalah semua teman-teman pemuda yang lebih mudah beradaptasi, yang lebih mudah untuk belajar. Dunia ada di genggaman kita, gitu. Maka perlu, salah satunya bukan kita gagah-gagahan mau bikin organisasi, bukan. Tapi memang harus diganti, memang harus selesai masa jabatan itu, gitu. Maka diperlukan persiapan-persiapan tersebut dari sekarang. Jangan hanya main PD doang, tapi nggak tahu anggotanya di mana aja ibaratnya. Jangan main PD doang, ditanyain ADRT nggak paham. Maka teman-teman pekerja muda yang lebih mudah beradaptasi, yang lebih cepat beradaptasi di dalam perkembangan zaman ini diperlukan, gitu. Maka perlunya regenerasi, perlunya kaderisasi di semua organisasi adalah itu. Nih, ini contoh, teman-teman. Ini adalah pemimpin organisasi serikat buruh di India. Ada perempuannya? Tidak ada. Ada yang muda? Tidak ada. Jika dibandingkan dengan ini, teman-teman lebih suka dipimpin oleh ini atau dipimpin oleh yang sebelumnya tadi? Ini. Teman-teman lebih suka dipimpin sama ini? Yakin? Yang ini? Oh bukan, salah. Yang mana dong? Yang ini? Nah, teman-teman sendiri lebih suka dipimpin oleh ini. Ini siapa? Ini siapa? Ini adalah kalian semua yang ada di sini. Ini kalian semua yang ada di sini. Ini jambore pekerja muda. Maka saya akan lebih happy, saya akan lebih senang dipimpin oleh ini. Sanggup apa sanggup? Mau apa mau? KSPI. Oke, waktu saya sudah habis. Ini bonus aja, ini afiliasi internal, tapi ini nggak usah nih, nanti aja. Informasi aja. Teman-teman tahu nggak sih perbedaan ITUC dan industrial? Ini bonus sebagai hubungan luar negeri. Perbedaannya tahu nggak sih? Teman-teman tahu ITUC nggak? Ada yang pernah ikut pelatihan atau diundang apa gitu? Tapi pernah dengar nggak? Pernah. Kalau industrial global union pernah dengar nggak? Pernah. Oke. Perbedaannya adalah yang menjadi anggota industrial adalah di Indonesia ya, SPMI, SPN, Farkes gitu, KEP,
artinya apa? Federasi. Yang menjadi anggota industrial adalah federasi. FSPMI, SPN, FSPCAP, FSPIC gitu ya, FSP Farkes, Reformasi, itu menjadi anggota industrial. Artinya federasi-federasi yang menjadi anggota industrial. Kalau ITUC, yang menjadi anggota ITUC adalah KSPI, KSBSI, dan KSPSI. Ada 3 konfederasi di Indonesia. Artinya apa? Konfederasi, betul. Jadi kalau teman-teman ikut acara ITUC, artinya teman-teman diutus oleh KSPI. Kalau teman-teman ikut acara industrial, artinya teman-teman diutus oleh SPN atau oleh SPMI atau oleh ISI gitu ya. Paham ya? Paham. Kemudian kita bayar iuran loh ke sini gitu. Ke industrial bayar, ke ITUC bayar. Maka iuran teman-teman yang dibayarkan ke organisasi, salah satunya adalah untuk membayar industrial ini mahal, ITUC ini mahal. Karena mata uangnya euro sama Swiss franc kalau yang di industrial. Teman-teman tahu sendiri kan sekarang nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu sangat rendah. Maka pembayaran iuran kita kepada afiliasi semakin tinggi. Maka jangan pernah menyesalkan atau jangan pernah bertanya-tanya. Boleh bertanya-tanya, kita meminta laporan keuangan organisasi sangat boleh sekali, karena kita semua yang bayar. Jadi salah satunya untuk membayar afiliasi ini. Kalau federasi bayarnya ke KSPI dan juga ke afiliasi ke industrial. Kalau ITUC dibayar oleh KSPI. Asal uangnya dari mana? Sama, dari iuran teman-teman semua. Lanjut, ini bonus aja. Nah ini adalah tren tren isu atau tren perkembangan isu internasional. Ada yang bisa kita main tebak-tebakan. Nomor 1 apa? Gig economy. Itu apa? Ya? Oke. Selain itu ada nggak? Apa? Gig economy itu digital ekonomi, platform ekonomi, digital ekonomi, di mana di seluruh dunia sekarang mulai menggunakan platform-platform, menggunakan digital. Contohnya apa? Gojek, QRIS, terus sekarang check-in hotel pakai Traveloka segala macam. Itu menggunakan teknologi. Kalau gig ekonomi itu digital ekonomi. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini yang gambar tangan sama rumah itu apa? Energi ramah lingkungan. Apa lagi? Climate change, perubahan iklim. Itu juga menjadi salah satu isu internasional. Yang ini apa? Ya, artificial intelligence, AI, di mana mempunyai tantangan yang sangat besar bagi kita semua pekerja muda di seluruh dunia untuk bisa beradaptasi dengan artificial intelligence ini, dengan AI. Yang ini apa? Perdagangan bebas. Ada lagi? Yang terakhir, nomor 4. Ini global supply chain, di mana diproduksi di Indonesia, misalnya gearnya diproduksi Indonesia, mobilnya diproduksi di luar negeri gitu misalnya. Kita sebagai supplier atau kita sebagai penerima. Jadi global supply chain. Tetapi apa yang diperjuangkan di global supply chain adalah misalnya produksi produksi mobil deh, mobil Toyota di Bekasi, harga spare partnya sama apa beda? Antara kita produksi di Jawa Tengah, di yang lagi ngetren di Pati lah, gitu. Harga spare partnya sama, ya kan? Jam kerjanya sama, UMR-nya beda tuh. Harga jualnya sama, ekspor ke Jepang semua misalnya, kan harga jualnya sama. UMR-nya beda, upah minimumnya beda, kebutuhan hidupnya nyaris sama, gitu. Nah, itu salah satu hak-hak buruh yang dibicarakan di ini global supply chain, itu bahasa Indonesianya rantai pasok ya, gitu. Nah, itu teman-teman dari saya, bukan soal bukan soal kemampuan, tapi soal kesempatan dan kemauan, gitu.
dibangun, bisa dipelajari. Setuju ya? Setuju. Gitu. Jadi teman-teman siap ya menjadi pemimpin masa depan? Coba ikrar dulu. Saya siap menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih. Pekerja muda KSPI siap menjadi pemimpin masa depan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bisa berdiskusi mungkin nanti malam atau di luar jam ini ya, karena masih ada lagi pembicara yang lain yang tentu ilmunya lebih banyak dan tentu pengalamannya juga lebih banyak. Kawan-kawan bisa banyak berdiskusi dengan beliau nanti bagaimana perkembangan buruh, serikat buruh di seluruh dunia. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang pas. Jadi selanjutnya teman-teman kalau butuh berdiskusi, ada WA saya, ada email saya, tapi saya nggak aktif di Facebook. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya melalui KSPI ataupun melalui SPMI. Terima kasih. Salam.